Halo warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini akhir pekan edisi Minggu ketiga Mei 2025. Kami hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk mengisi akhir pekan Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan yang menjadi sorotan dalam sepekan berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan layanan kesehatan pasukan putih, Jaker, dan Jak Ambulans. Pasukan putih merupakan tenaga medis yang bertugas memberikan layanan kesehatan home care untuk lansia dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Sementara layanan Jaker dan Jak Ambulans bisa diakses melalui aplikasi Jaki ataupun sambungan telepon. Satpol PP DKI Jakarta bersama aparat gabungan TNI Polri menggelar razia peredaran obat ilegal berbahaya serentak di 5 wilayah Jakarta. Sebanyak 15.277 butir obat berbahaya jenis Tramadol dan Heximer berhasil disita untuk kemudian dimusnahkan petugas. Razia ini digelar sebagai upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencegah timbulnya tawuran yang salah satunya ditenggarai akibat mengkonsumsi obat berbahaya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka 1.000 lowongan pekerjaan petugas pemadam kebakaran atau Damkar. Kebijakan menambah kota petugas Damkar tahun 2025 dilakukan untuk memenuhi kekurangan petugas Damkar di Jakarta yang saat ini berjumlah 4.000 personel dari jumlah ideal 11.000 personel. Proses rekrutmen diserahkan kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita pertama, berita Jakarta hari ini edisi akhir pekan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menambah fasilitas transportasi umum untuk mempermudah mobilitas warganya. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga menembus kota Bekasi. Dengan tarif hanya Rp2.500, warga Jakarta bisa menuju kota Bekasi dan sebaliknya. Bahkan 15 golongan masyarakat bisa menikmati fasilitas ini gratis. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono meresmikan rute baru Trans Jabodetabek Vida Bekasi Cawang di halte Transjakarta Cawang, Sentral Jakarta Timur. Rute baru bernomor B41 ini memiliki 6 titik pemberhentian mulai dari seberang Marketing Office Vida, Simpang Cipendawa 1, Komsen, Jatibening 1, Pol Taksi Cawang, Cawang Sentral, dan sebaliknya. Pramono berharap fasilitas transportasi ini bisa dimanfaatkan warga Jakarta yang akan ke Bekasi maupun sebaliknya dengan harga lebih murah dan lebih cepat. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membuka trayek baru, panjangnya 42 km lebih sedikit. Ini merupakan trayek yang disebut dengan Vida Bekasi ke Cawang. Dan mudah-mudahan dengan koneksi yang baru ini akan membuat masyarakat Bekasi yang akan pergi ke Jakarta atau sebaliknya akan jauh lebih murah. Meski beroperasi di luar wilayah Jakarta, Pramono memastikan penumpang yang masuk dalam 15 golongan masyarakat dapat menggunakan fasilitas transportasi ini secara gratis. Untuk tahap awal, tarif yang dikenakan hanya Rp2.500 sebelum pukul 7 pagi dan Rp3.500 setelahnya. 12 armada bus telah disiapkan dengan frekuensi keberangkatan 10 menit pada jam sibuk dan 20 menit di luar jam sibuk. Sementara Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyambut baik kehadiran rute baru Trans Jabodetabek Vida Bekasi, Vida Cawang. Hari ini Kota Bekasi menikmati salah satu transportasi yang modern, terintegrasi, tentu ramah lingkungan, dan ada satu efisiensi terkait dengan proses perjalanan yang ada. Mudah-mudahan dengan LRT, kemudian dengan rest area,
Dan satu hal tentu ini akan mengurangi beban biaya transportasi warga masyarakat Kota Bekasi. Tri Adianto berharap kerjasama strategis yang sudah berjalan antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi bisa berlanjut di berbagai bidang, termasuk dalam penanganan banjir dan sampah. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan penataan kawasan 55 rukun warga atau RW kumuh. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan kunjungan ke wilayah RW 01 Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi pemukiman dan menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan. Kedua, pemerintah DKI Jakarta secara serius sungguh-sungguh ingin melakukan perbaikan. Ada 55 RW yang sekarang ini, mohon maaf, perlu dilakukan perbaikan. Pramono menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur dasar seperti MCK komunal, balai RW, saluran air, dan pemasangan CCTV. Dengan perbaikan infrastruktur ini, diharapkan masyarakat bisa tinggal dengan nyaman dan aman. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta yang bisa menjadi rekomendasi untuk mengisi akhir pekan Anda dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada 17 hingga 18 Mei 2025, warga yang ingin berwisata edukasi bisa mengunjungi Museum Bahari Jakarta dan Museum Nasional. Ada kegiatan pameran dan edukasi sejarah. Bagi pecinta kopi, ada World of Coffee Jakarta 2025 yang diikuti 200 peserta dari berbagai negara. Acara yang digelar di GICC Senayan hingga 17 Mei 2025 ini, pengunjung bisa belajar menjadi penyeduh kopi atau barista. Masih banyak event yang diselenggarakan di Jakarta pada libur akhir pekan ini. Berikut daftarnya. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.